Indonesia melakukan politik luar negeri yang baik untuk menghindari ketidakseimbangannya dalam hubungan global. Salah satu akibat tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video ini kita akan belajar bersama tentang soal TWK CPNS 2023 nasionalisme. Pada video ini nanti akan ada 5 soal plus pembahasannya. Teman-teman, sebelum ke pembahasan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, silakan pause video untuk berpikir jawaban. Yang kedua, setelah soal saya bacakan, saya akan membahasnya. Lalu di akhir video akan ada soal latihan untuk teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan, lalu tulis jawabannya di kolom komentar. Yang terakhir, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman di komentar. Let's go. Soal pertama. Salah satu nilai dasar yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kurung peran belajar adalah nilai A. Tanggung jawab, B. Akuntabilitas, C. Integritas, D. Etika, E. Komitmen mutu. Oke teman-teman, kita bahas videonya ya. Yang ingin berpikir terlebih dahulu silahkan pause videonya. Ya, dalam menjawab soal seperti ini, yang perlu teman-teman ketahui adalah nilai tanggung jawab itu apa sendiri, akuntabilitas itu apa sendiri, integritas itu apa sendiri, etika itu apa sendiri, dan komitmen itu apa sendiri. Di sini teman-teman perhatikan, di sini ada sebagai kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi, dan yang ketiga sebagai peningkatan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Nah, ketika kita sudah demokratis, kita tidak korupsi, kita tidak penyalahgunaan kekuasaan, dan kita selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka nilai yang ada di sini adalah akuntabilitas. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, nilai akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tips ketika menghadapi soal seperti ini, teman-teman sedikit menghafal tentang fungsi dari tanggung jawab, akuntabilitas, dan yang lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Indonesia melakukan politik luar negeri yang baik untuk menghindari ketidakseimbangannya dalam hubungan global. Salah satu akibat tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi adalah A. Terabaikannya HAM di negara-negara berkembang, B. Menurunnya perekonomian di negara-negara berkembang, C. Makin dibatasinya kedaulatan suatu negara terhadap kepentingan internasional, D. Sulitnya memasarkan produk dalam negeri ke luar negeri, E. Meningkatnya lahan-lahan industri dan kerusakan lingkungan. Ya teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman dapat membedakannya yang pertama dari jawaban-jawabannya terlebih dahulu. Misal, ada tulisan meningkatnya lahan-lahan industri dan kerusakan lingkungan. Ini kan berterbalikan ya teman-teman, yang jelas ini bukan jawabannya. Selanjutnya, di sini kata-kata yang kuncinya ada di tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi. Ya, globalisasi itu kan artinya mendunia ya teman-teman ya.
Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah terabaikannya HAM di negara-negara berkembang. Pembahasannya adalah salah satu akibat tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi adalah timbulnya paham neoliberalisme yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan semakin melebar dan terabaikannya HAM, terutama di negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi utamanya harus mampu mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga setiap pegawai ASN Yang pertama, A. Memiliki karakter yang kuat dengan wawasan kebangsaan dan semangat patriotisme. Yang B. Memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. C. Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas dan profesional. Yang D. Berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Yang E. Memiliki orientasi berpikir yang luas yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, opsi jawabannya memang terkesan benar semua karena tidak ada yang bernilai negatif. Yang perlu kita ketahui adalah peran nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, di sini kita bandingkan masing-masing jawabannya, manakah yang mendekati jawaban paling ideal. Misal yang A, memiliki karakter yang kuat dan wawasan kebangsaan dan semangat patriotisme. Sedikit tidak nyambung ya teman-teman dengan apa yang ada pada soal, di mana di sini untuk menjalankan fungsi. Nah, dalam menjalankan fungsi ini, maka opsi jawaban yang paling mendekati adalah yang B, memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nah, kenapa jawabannya yang B? Karena diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, para ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik dan bangsa negara, sehingga pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya atau mental divisinya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Hati-hati ya teman-teman dalam mengerjakan soal seperti ini. Memang opsi jawabannya itu hampir semuanya mirip-mirip. Jadi teman-teman harus bisa membedakan poin antara soal dan juga jawaban. Selanjutnya, soal nomor 4. Terwujudnya masyarakat madani merupakan salah satu manfaat yang diperoleh jika masyarakat ikut andil dalam public policy. Di antara ciri-ciri masyarakat madani berikut ini, manakah yang termasuk? A. Terbentuk dengan dukungan dari pemerintah dan pranata sosial yang sosial. B. Adanya ketergantungan satu sama lain. C. Tidak terikat nilai hukum yang ditetapkan. D. Bergantung pada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. Yang E. Berasal dari swasembada masyarakat. Sudah teman-teman, di sini masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mempunyai beberapa ciri-ciri. Kita cek apakah opsi jawaban A termasuk ciri-cirinya. Terbentuk dari dukungan dari pemerintah. Nah teman-teman, madani ini itu salah satunya adalah dari kesadaran diri sendiri atau kesadaran dari masyarakat. Nah, manakah opsi jawaban yang berasal dari masyarakat?
Nah, yang di sini yang berasal dari masyarakat ternyata yang E ya teman-teman. Maka jawabannya adalah yang E, berasal dari swasembada masyarakat. Nah, di sini ciri-ciri masyarakat madani itu ada 4 ternyata. Yang pertama adalah keswasembadaan, yang kedua ada keterikatan pada hukum atau aturan yang telah disepakati bersama, yang ketiga terbentuk secara sukarela, dan yang keempat memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Sudah salah berapa teman-teman dari keempat soal? Kita lanjut ke soal kelima ya. Soal nomor 5, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus dapat hidup berbineka tunggal ika. Dalam kehidupan multikultural ini, salah satu bentuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menghargai umat agama lain dengan mengikuti kegiatan hari besar agamanya. B. Berteman dengan orang-orang yang berbahasa sama dengan saya. C. Lebih berorientasi pada in-group daripada out-group. D. Mengembangkan sikap berkasih sayang di antara kelompok lain yang berbeda. E. Bersikap acuh pada kelompok yang berbeda. Dalam menjawab soal seperti ini sebetulnya mudah teman-teman, di mana opsi jawaban yang tersedia itu banyak yang bertolak belakang. Contohnya yang A, menghargai umat agama lain dengan mengikuti kegiatan besar agamanya. Hal ini kan tidak lumrah dilakukan di masyarakat Indonesia ya teman-teman. Berarti opsi jawaban ini tidak benar. Selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang berbahasa dengan saya. Nah, hal ini juga bertolak belakang dengan prinsip berbineka tunggal ika. Berarti opsi B juga salah. Lebih berorientasi pada in-group daripada out-group. Ini hampir sama dengan opsi yang B ya teman-teman. Artinya ketika sudah di dalam grup tersebut tidak mau dengan orang yang di luar grup. Berarti yang C juga salah. Yang D, mengembangkan sikap berkasih sayang di antara kelompok lain yang berbeda. Nah, sementara opsi ini yang lebih baik ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang E, bersikap acuh pada kelompok lain yang berbeda. Nah, ini kan sangat salah ya teman-teman ya. Sehingga jawabannya adalah mengembangkan sikap berkasih sayang di antara kelompok lain yang berbeda. Nah, teman-teman, 5 soal sudah saya berikan. Sekarang saatnya teman-teman untuk berlatih soal dan tulis jawabannya di kolom komentar. Ya, teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat untuk berlatih CPNS 2023. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah untuk menjadi CPNS di tahun 2023 ini. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.